Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galang Bramantio. Kali ini kita akan membahas tentang portofolio SBMPTN tahun 2020. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di tengah-tengah pandemi ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Kali ini saya kedatangan adik saya, yakni adalah Erja Azil Muhammad, salah satu orang yang lolos SBMPTN tahun 2019. Jadi video ini dibuat karena banyak sekali request dari teman-teman semua, terutama dalam video yang satu ini. Di video yang satu ini banyak sekali teman-teman yang tanya terkait tentang portofolio SBMPTN tahun 2020, yang di video ini adalah video tahun 2019. Jadi buat referensi untuk pendaftaran di tahun 2020 ini. Nah, saya akan bacakan berbagai pertanyaan dari teman-teman semua yang nantinya mungkin akan dijawab langsung oleh Erja Azil Muhammad selaku orang yang sudah diterima di SBMPTN tahun 2019. Pertanyaan yang pertama dari Albaro 1. Tanya Bang, nyertain portofolio setelah SBMPTN atau sebelum tes SBMPTN? Setelah tes UTBK dan pas SBMPTN dibuka. Berarti setelah tes UTBK baru lagi menyertakan pembukaan SBMPTN, terus baru menyertakan portofolionya seperti itu. Kemudian dari IR Ferdinand Miko, izin mau nanya Bang, SM prestasi unggulan di UNJ pakai sertifikat minimal provinsi atau nasional? Nggak ada minimal, yang penting yang paling tinggi itu yang kemungkinan bisa masuk. Oh ya, jadi tidak ada batasan untuk menyertakan sertifikat apapun. Jadi buat kalian yang punya sertifikat kabupaten, tingkatnya provinsi ataupun nasional, itu bisa dicantumkan selagi itu memang real punyanya kalian. Cuman yang membedakan adalah semakin tinggi sertifikat ataupun penghargaan yang kalian dapatkan, nanti tentunya akan mendapat poin yang lebih tinggi juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Royan Alfian, push up sama sit up-nya berapa Kak? Kalau push up saya dapat 41-an, berarti sekitar 40-an. Kalau sit up-nya? Sit up-nya 50-an. Sit up-nya 50. Ya, jadi dalam portofolio itu kan memang dibatasi waktu 1 menit untuk melakukan push up maupun sit up. Ya. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan hasil berapa kali selama kurun waktu 1 menit tersebut. Jadi rata-rata perkiraannya itu sekitar kalau push up itu 40-an, 40 ke atas, syukur lebih tinggi daripada 40. Begitu juga untuk yang sit up, itu rentang angkanya di 45, 50 sampai 60 itu. Semakin tinggi tentu akan semakin baik kayak gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Milatina Carlina, mau tanya waktu videonya emang pakai musik apa enggak ya Kak? Kalau pas ngevideoinnya ya nggak pakai musik, tapi ngeditnya itu yang ditambahin musik. Ya, jadi lebih ke kayak pemanis dalam sebuah videonya saja kayak itu. Jadi mungkin penilai ataupun penyeleksi nantinya kan melihat videonya, kalau misalnya tidak ada musiknya atau backsoundnya itu kan mungkin terlalu biasa. Nah, itu bukan wajib, cuman hanya pemanis ketika nanti lebih bagus dalam penyajiannya saja kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Yeni AGRN, Kak, video portofolio harus diunggah di YouTube kah? Soalnya saya cuma ngirim video di portal LTMPT-nya doang kayak gitu. Ya nggak harus, yang penting itu sudah diupload di portal LTMPT. Kalau diupload di YouTube tuh biar kalian semua bisa tahu referensi buat bisa nyari-nyari cara gimana masuk SBMPTN gitu. Oke, nah jadi benar sekali untuk video portofolionya itu hanya diupload di portalnya LTMPT saja. Nah, untuk di YouTube itu memang untuk referensi buat para teman-teman yang mungkin membutuhkan ketika di tahun selanjutnya ataupun di pendaftaran yang selanjutnya juga kayak gitu. Kemudian backsoundnya apa Kak? Oke, untuk backsoundnya video apa itu? Terserah kalian kayak itu. Kalau yang video ini bisa dilihat di deskripsi juga, nanti akan ada backsoundnya apa kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pesilat Muslim, ada batasan durasi sama ukuran file nggak Mas videonya? Tentunya ada. Kalau batasan durasi itu maksimal 5 menit dan batasan ukuran filenya 20 MB. 20 MB. Jadi untuk batasan waktunya 5 menit dan untuk durasi filenya itu
bukan untuk ukuran filenya itu 20 Filenya 20 MB kayak itu. Jadi ada batasannya. Ketika kalian nanti di atas 5 menit ataupun filenya besarnya di lebih dari 20 MB nanti mungkin akan berpengaruh juga terhadap penyeleksiannya kayak itu. Kemudian selanjutnya portofolio berupa video berarti boleh ya Kak? Soalnya sertifikat saya hilang. Ya boleh, emang portofolionya itu sebuah video ya. Nah Berupa ya video ya. bener, karena memang di portofolio itu selain video juga ada surat keterangan sehat, kemudian juga ada lampiran sertifikat penghargaan yang memang kalau kalian punya, jadi boleh disertakan juga. Dan ketika memang tidak ada sertifikat ataupun penghargaannya yang kalian terima, mungkin bisa saja cuman portofolio video kalian saja kayak gitu. Kemudian Kak, kan ukuran portofolio yang diminta pihak UNY 20 MB, sedangkan video aslinya kalau 4 menit bisa sampai 200 MB. Itu gimana ya Kak? Apa diupload aja walaupun 200 MB? Ya jangan, itu kalau di HP di Play Store banyak sekali aplikasi buat ngecilin size video seperti itu. Oke, jadi emang harus sesuai dengan persyaratannya. Kalau persyaratannya 20 MB, ya kalian harus jadikan ke 20 MB walaupun nanti resolusinya mungkin bisa lebih jelek tapi nggak masalah. Mungkin aplikasi ataupun langsung convert di online juga sangat banyak kayak itu. Yang penting jangan melebihi dari 20 MB kayak itu. Karena video kalian kalau melebihi 200 MB ataupun melebihi 20 MB malahan, itu biasanya nanti akan ada indikator di webnya merah ataupun tidak bisa diupload kayak gitu. Kemudian dari Dani Prasetya Aditama, ini SBMPTN apa SNMPTN? Kalau SBM bukannya cuma tes doang. SBMPTN ini Kak. Oke, ini SBMPTN. Jadi kalau di olahraga kemudian seni budaya, kalau di SBMPTN itu juga melampirkan yang namanya portofolio. Kalau olahraga juga melampirkan portofolio tentang olahraga. Kalau yang seni musik ataupun seni budaya juga melampirkan portofolio seni musik dan seni budaya kayak itu. Kemudian yang selanjutnya, kemarin dapat nilai UTBK berapa ya Kak? Keterima di PJKR UNY. Nah, keterima di PJKR UNY, UTBK-nya nilainya berapa? UTBK Saintek saya nilainya 503. Dikit sekali itu. Termasuk sedikit itu berarti ya? Sekali. Oke, berarti itu tidak semerta-merta langsung mempengaruhi keterima atau tidaknya ya kalau nilai UTBK, karena masih ada portofolio. Jadi bisa saja nilai UTBK-nya rendah, tetapi karena portofolionya bagus nanti bisa ketolong sama portofolionya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu portofolio pendidikan jasmani dan olahraga ya Kak? Bukan, ini seni musik. Ya ini iyalah. seni musik bukan. Ini olahraga. Jelas-jelas di videonya itu tentang olahraga. Tapi kalau kalian mau masuk di seni musik, kalian juga portofolionya misal gitar, kemudian memainkan alat musik yang lain, seruling, kemudian gendang ataupun yang lain. Jangan seperti ini. Jangan olahraga. Kalau olahraga ya olahraga, misal sepak bola, basket sesuai dengan keterampilan kalian. Selanjutnya dari Angga Rosi, hanya saran saja olahraga futsal itu tidak usah diupload karena yang harus diupload itu hanya video tes keterampilan motorik saja, takutnya diskualifikasi. Maaf sebelumnya, makasih. Oh, ini video ini yang kemarin sebelum saya keterima. Ya, sebelum keterima. Jadi ada yang bilang gitu. Ya, ada yang bilang gitu. Lanjut aja. Bang, itu nanti kan ada surat keterangan sehat dari rumah sakit. Itu yang dicek kesehatan apa saja ya? Ya, nafsa tentu iya, kalau nafsa anti narkoba, bebas anti narkoba. Terus indra mata, telinga itu juga dites dan sebagainya. Jadi lebih khususnya itu mengenai tentang cek kesehatan fisik ya, misal kayak indra mata penglihatan, kemudian indra pendengaran dan lain-lainnya. Kemudian juga mengenai tes nafsanya juga kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kemarin juga ada yang tanya, apakah yang tentang kesehatan itu kemarin apa? Saya lupa yang terakhir. Masalah tentang kesehatan itu apakah berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh atau tidak? Masalah misal mata, apakah ketika mata minus juga bisa mendaftarkan di olahraga kayak gitu? Oh, itu sebenarnya ya berpengaruh sih, cuma sedikit. Soalnya teman saya ada yang misalnya ya mohon maaf matanya juling,
terus badannya obesitas, tapi mungkin dia punya prestasi yang tinggi. Iya, ya kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta langsung mempengaruhi banget, nggak. Ketika memang itu lebih bagus dan prestasinya juga lebih baik daripada pesaing yang lain, mungkin bisa saja diterima kayak gitu. Nah. Kemudian mungkin kira-kira tipsnya dari Erza Azril Muhammad ini yang lolos tahun 2019 untuk teman-teman semua bagaimana? Kalau saya mungkin lolosnya udah lama dan saya dulu jalurnya bukan SBMPTN tapi jalurnya SNMPTN. Jadi walaupun pakai portofolio juga mungkin saingannya juga beda kayak itu. Karena kalau di SNMPTN itu lebih memprioritaskan di nilai rapotnya kayak gitu. Kalau SBM kan langsung ke portofolionya. Ya caranya sih sebenarnya itu kan masuk kan ada borang, nggak ada borang itu loh buat ngasih piagam. Nah tapi saya itu tak masukin ke yang kosong, tinggal yang kosong aja, bukan disuruh dimasukin di situ tapi tak masukin aja. Jadi dekat-dekat aja, lebih inisiatif lah ya kayak gitu. Jadi ada yang kosong tak isi sertifikat sama piagam. Sebenarnya sih nggak ada, nggak disuruh kasih. Sama tambahan juga mungkin rekomendasi dari ini ya, apa namanya, dinas ataupun yang menaungi dalam olahraga tersebut. Misalnya kalau kalian di olahraga sepak bola, futsal, itu kalian bisa minta rekomendasi dari bidang tersebut. Misalnya futsal, kalian minta rekomendasi dari AFK, Asosiasi Futsal Kabupaten, yang menyatakan bahwasanya kamu benar-benar atlet futsal ataupun kamu benar-benar pernah menjuarai event bergengsi apa di kabupaten tersebut. Itu kalau lingkupnya yang kabupaten. Kalau lingkupnya yang provinsi ya langsung di AFP. Kalau lingkupnya yang nasional malah justru langsung di nasional langsung kayak gitu. Jadi lebih tinggi apa namanya, tingkatannya nanti mungkin lebih tinggi juga kayak gitu. Kemudian untuk pesan-pesan buat para pendaftar yang ingin mendaftar di jalur SBMPTN kira-kira agar mereka dapat lolos di SBMPTN tahun 2020 ini apa? Optimis. Misal kita dapat nilai UTBK nggak tinggi ya, tapi kan portofolio bisa 50% membantu, malah bisa lebih. Jadi dibagusin di portofolionya aja. Oke, jadi tidak langsung misalnya nilainya jelek terus jadi minder ataupun pesimis ya, sehingga nanti portofolionya malah jadi tidak maksimal kayak itu. Jadi intinya kalau dari saya mungkin lebih ke, karena portofolio SBMPTN ini sangat penting sekali dalam proses seleksi tes SBMPTN, pada khususnya di jalur masuk perguruan tinggi di keolahragaan, seni musik ataupun seni budaya dan lain-lain. Apalagi di masa-masa yang sekarang ini, masa-masa pandemi COVID-19 kayak itu, dimana sekarang juga eranya digital itu sangat dominan kayak gitu. Portofolio SBMPTN menjadi syarat utama mungkin kayak gitu untuk masalah penerimaan mahasiswa baru. Jadi ditingkatkan skillnya dalam portofolionya, kemudian diperbagus juga hasil portofolionya agar menjadi yang terbaik daripada pesaing yang lain kayak gitu. Mungkin itu saja. Terus ada tambahan, silakan. Kadang ada yang nanya, kalau misal Kak, kalau dari jurusan IPS atau SMK apakah bisa masuk jurusan olahraga? Sebenarnya bisa. Dari SMK juga bisa, dari jurusan SMA jurusan IPS juga bisa. Yang penting kamu UTBK-nya mengambil yang di misalkan UNY itu sudah saintek semua, ya udah ambil saintek. Kalau misalnya yang ada sosum ya ambil sosum, tergantung UTBK-nya misalnya. Oh iya, tergantung UTBK-nya. Jadi tidak membatasi jurusan IPS tidak bisa mendaftar di ini, tidak. Mungkin ada lagi sebelum saya akhiri? Bisa ditambahkan besok. Ya mungkin sementara cukup ini dulu. Nanti video selanjutnya mungkin kita akan kasih tips juga bagaimana ketika di situ kan ada tes macam-macam. Ada misal lempar bola, kemudian illumination running, kemudian lari 2400 meter, kemudian ada push up, sit up. Ya benar. Nanti kita kasih tipsnya bagaimana gerakannya yang bagus dan yang benar, kemudian bagaimana gerakannya yang sekiranya bisa diterima oleh para penyeleksi kayak gitu, sehingga melihat video kalian terus para penyeleksinya itu bisa tertarik dan bisa menerima kalian di universitas favorit kalian kayak gitu. Mungkin itu saja dulu, terima kasih dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan video ini kalau dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga
buat komen di komentar ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe channelnya juga. Salam olahraga. Salam olahraga.